Baik, Ibu buka ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak Naya. Bisa lupa memimpin doa ya. Baik, Bu. Ditemani siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Naya. Baik, untuk selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa peduli kita terhadap cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu satu dari Sabang sampai Merauke. Baik, Bu. Anak-anak bisa dimulai berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, samudra menyatu menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia negara itu. Anak-anak bisa duduk kembali. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, kalian bisa mempersiapkan alat tulis berupa buku dan buku tulis kalian serta buku paket kalian. Nah, apabila kalian membawa HP, silakan dimasukkan ke tas terlebih dahulu. Ya. Siapa yang hari ini tidak dapat ya anak-anak? Dari Bu. Oh baik, kenapa dia kebacakan? Sakit. Ada yang tahu dia sakit apa ya? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan. Iya. Sebentar cepat sembuh ya. Baik anak-anak, sekarang ibu mau nanya nih, minggu kemarin kita telah belajar terkait materi apa ya? Mengenal teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Teks yang berisi mengenai hasil pengamatan. Nah, ya betul. Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek secara faktual dan objektif. Begitu anak-anak. Baik, Bu. Minggu lalu ibu kan sudah memberikan tugas pada kalian. Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kira-kira kalian sudah mengamati apa saja itu? Saya mengamati alun-alun. Kalau yang lain sudah mengamati. Baik. Nah, selama kalian sudah mengamati itu alun-alun, Candi Borobudur, terus hewan. Nah, apakah kalian sudah mencobanya membuat sebuah teks laporan hasil observasi? Baik, tidak apa anak-anak. Terus kalau misal kita ingin melakukan menulis laporan hasil pengamatan, nah apakah itu bisa ditulis secara asal-asalan? Tidak. Nah, jika tidak, biar teks laporan hasil observasi itu rapi, bukan dipahami, itu harus seperti apa ya? Betul sekali. Jadi pada hari ini, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, ngomong-ngomong ini ibu lihat kalian sudah merasa capek, mengantuk, terus
susu. Nah, mau nggak kalau kita es breaking dulu? Mau. Sebentar ya. Nah, ini es breakingnya. Ada yang tahu nggak? Aku semangat. Belum tahu. Anda bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, jadi es breakingnya itu seperti ini ya, teman-teman. Tetap semangat, dinding-dinding, dandang-dandang, dinding-dinding, dinding-dinding, dandang-dandang, dinding-dinding, aha-aha, 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 semangat gitu ya. Baik, Guru. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat, dinding-dinding, dandang-dandang, duduk-duduk, dinding-dinding, dandang-dandang, duduk-duduk, aha-aha, 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 semangat. Nah, sekarang sudah terlihat segar, udah nggak capek lagi, nggak ngantuk lagi. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama ini peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi secara tepat. Nah, ini maksudnya kalian itu diminta mengidentifikasi unsur-unsur yang Ibu jelaskan. Nah, unsur-unsurnya itu nanti terdapat 3 macam, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi sesuai struktur dengan benar. Nah, setelah kalian memahami dan mengerti apa itu struktur teks laporan hasil observasi, kalian dimintakan untuk menulis teks laporan hasil observasi secara berkelompok. Begitu ya, anak-anak? Baik anak-anak, silakan kalian bisa membaca teks laporan hasil observasi di depan ya. Nah, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, jika kalian sudah membaca, berarti kalian sudah tahu apa isi yang ada dalam paragraf ini. Nah, ini menceritakan tentang apa ya? Ya, terus sekali. Paragraf ini menceritakan tentang bergenerasi. Nah, di dalam paragraf ini, kan ini paragrafnya ada 3. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 anak-anak, yang dimana ada ini yang paragraf awalan definisi umum, yang dimana definisi umum itu menjelaskan mengenai gambaran umum terkait objek yang kalian amati. Nah, setelah kita mengetahui adanya gambaran umum terkait objek tersebut, kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan adanya karakteristik atau ciri-ciri pada objek tersebut. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik atau ciri-cirinya, kita lanjut ke bagian deskripsi manfaat. Nah, bagian deskripsi manfaat ini menjelaskan adanya kegunaan atau manfaat dari objek tersebut. Begitu anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, sekarang Ibu akan
menayangkan sebuah video. Silakan kalian cermati ya isi video tersebut. Baik, Bu. Nah, dari video tersebut, video ini menceritakan tentang apa ya? Ya, betul sekali. Dari alat tablet ini, apakah ada yang bisa menceritakan menggunakan struktur tes LHO, di mana ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat? Saya mau menjelaskan definisi umum. Baik, silakan Mbak Lia. Aliran utama adalah ruang terbuka publik yang berada di pusat utama Jawa Tengah. Alun-alun ini berfungsi sebagai tempat berkumpul masyarakat serta menjadi salah satu ikon kota yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi. Betul sekali. Selanjutnya untuk deskripsi bagian, Saya dulu. Mbak Nadia silakan. Alun-alun pertama adalah memiliki area yang cukup luas dan halaman untuk bagian tengah. Di sekelilingnya terdapat jalur pejalan kaki yang tertata rapi serta pawai yang memberikan kesejukan. Hasilnya yang tersedia terdiri bangun tanah, lampu penerangan, tempat bermain anak, dan area olahraga. Di sekitar alun-alun juga terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti rumah ibadah, pusat kuliner, serta gedung pemerintah yang menunjang aktivitas masyarakat. Bagus sekali jawabannya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada yang bisa menjawab? Baik, Mbak. Deskripsi manfaat. Lalu pertama adalah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tempat ini digunakan sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Selain itu, alun-alun sering dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan acara budaya, kegiatan pemerintahan, dan peringatan hari besar. Keberadaan alun-alun juga berperan sebagai ruang terbuka hijau yang membantu menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Baik sekali dari jawaban kalian. Jawabannya sudah sangat bagus. Silakan tepuk tangan kita semua. Waktunya kita masuki sesi diskusi. Nah, silakan kalian berhitung untuk menentukan kelompoknya yang mendapat ganjil. Silakan menjadi satu dan yang genap menjadi satu. Kalian bisa berhitung 1, 2, 1, 2 gitu ya. Baik, Bu. Bisa dimulai dari kita 1, 2, 1, 2. Baik, jadi kalau yang dapat 1 sama 1, 2 sama 2 itu ya. Baik, Bu. Apakah sudah mendapatkan kelompok semua? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan. Nah, di sini terdapat kolom nama, kelompok, dan presensi kalian. Dan ada juga ini soal kalian ganda yang nantinya kalian kerjakan bersama-sama. Nah, saat kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Itu ya, anak. Baik, Bu. Apakah sudah selesai semua? Baik, kalau sudah, silakan untuk kelompok genap bisa presentasikan ke depan. Sip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok genap akan mempresentasikan hasil diskusi kami
dengan saya sendiri, Naya, dan saya. Definisi umum, lingkungan sekolah merupakan kawasan yang mencakup seluruh area di sekitar sekolah yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Lingkungan ini meliputi bangunan sekolah, halaman, taman, serta fasilitas pendukung lainnya yang berperan dalam menunjang proses pendidikan. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan dari kelompoknya. Baik, bagi sekalian, Pak telah mempresentasikan hasil diskusinya. Namun tadi setelah Ibu koreksi ya, tadi dari kelompok genap ada kesalahan sedikit yang harusnya deskripsi bagian, tapi kalian tulisnya definisi bagian. Baik, untuk kertas LKPD-nya bisa diambil ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya dulu. Baik, Mbak Naya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, tes LHO itu adalah hasil pengamatan, dan terus strukturnya itu ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Begitu, Bu. Baik, jadi kesimpulan pada hari ini seperti yang Mbak Naya sampaikan, bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek secara faktual dan objektif, di mana di dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat adanya struktur yang berupa definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dengan adanya struktur tersebut, laporan hasil observasi itu bisa mudah dipahami dan rapi serta sistematis, begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Belum. Kalau kesulitan, apakah ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, sekarang kita memasuki sesi refleksi. Nah, di sesi refleksi ini itu akan membagikan sticky note yang nantinya kalian bisa menuliskan perasaan kalian, terus pesan-pesan. Nah, lalu dikumpulkan kembali kepada ibu ya. Baik, Bu. Nah, silakan kalian bisa mengisi. Sudah. Baik, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah pada kalian. Nah, tugasnya adalah mempelajari materi selanjutnya, yaitu teks eksposisi. Itu ya, anak-anak. Baik, sudah terasa kita di penghujung pembelajaran. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bekerja sama dan antusiasnya
di pembelajaran siang hari ini. Nah, sebelum kita meninggalkan kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang bisa dipimpin oleh Mbak Rita. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Rita. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.